Terdakwa Putri Chandrawati meminta majelis hakim membebaskan dirinya dalam nota pembelaan pribadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, Putri juga mempertimbangkan soal anak-anaknya yang masih butuh dirinya. Dalam pembelaan, Putri Chandrawati menyebut jika anak-anaknya mendapat tekanan setelah kedua orang tua menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua. Putri juga bilang masih punya balita yang butuh perhatian. Namun dalam tuntutan jaksa menyebut jika Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam pembunuhan berencana Yosua. Izinkan saya memperbaiki keadaan ini. Saya ingin menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab bagi kehidupan anak-anak kami. Sejak terjadinya peristiwa ini, di tengah ketidakhadiran orang tua, anak-anak kami tetap menghadapi kecaman, cemooh, dan hinaan yang keji. Padahal tidak seharusnya mereka mengalami hal yang sangat pahit dan melukai masa tumbuh dan kembang mereka sebagai pribadi yang berharga. Di tengah waktu kunjungan di rumah tahanan, saya berpesan kepada anak-anak agar mereka selalu tegar dan kuat untuk menghadapi hidup ini. Saya berharap saya dapat segera kembali mendampingi anak-anak saya. Dalam pembelaan, Putri Chandrawati tetap bersikukuh ia diperkosa Yosua. Putri bilang Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya dan melakukan kekerasan seksual, penganiayaan, dan mengancam. Dan dalam pembelaan, saudara Putri Chandrawati sempat meminta maaf kepada keluarga Yosua, tapi tetap menyudutkan Yosua terkait dengan dugaan kasus pemerkosaan di Magelang. Kepada Kompas TV, Ibunda Yosua mengungkapkan isi hatinya selama mendengarkan sidang pleidoy Putri Chandrawati. Putri meminta maaf kepada keluarga. Permintaan maaf daripada Putri adalah kepalsuan atau simbolis yang dia lakukan untuk mencari empati daripada hakim di dalam tuntutan dakwaan terhadap Putri tersebut. Mulai dari Magelang, Putri Chandrawati bersama Kuat Ma'aruf membuat skenario atau rekayasa bahwa almarhum Yosua dituduh, difitnah melakukan pelecehan yang tadinya di Duren 3. Di Duren 3 telah di SP3-kan atau tidak ada tindak pidana, sudah ditutup. Kembali mereka membawa kepada hal yang lebih tinggi lagi, pemerkosaan serta pembantingan. Dalam hal ini, Putri tidak membuktikan ada bukti yang sah atau yang valid. Putri Chandrawati merindukan, ingin memeluk anaknya. Dia hanya mementingkan keperluan keluarganya, menyampingkan segala perbuatan pembunuhan yang kejam kepada anakku almarhum Yosua yang mereka telah rampas nyawanya, yang tidak bisa kembali kepada orang tuanya, bahkan tidak bisa dipeluk seperti dia merindukan anaknya. Putri minta bebas untuk anak-anak saat ia disebut jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan tahu juga ikut serta dalam pembunuhan Yosua. Lebih lengkap kita terhubung dengan pakar gestur dan mikroekspresi Apsifor. Ada Bu Monika. Selamat petang Bu Monika. Halo, selamat petang Mbak Audrey. Ya, Bu Monika, ini kan Putri lagi-lagi meminta maaf tapi dalam pleidoy ya. Tapi ia tetap menyatakan kalau ia menjadi korban pelecehan. Bahkan ditambah lagi ada pengancaman, ada penganiayaan. Jadi kalau yang Ibu lihat ini minta maafnya pure murni nggak sih Bu? Ya, minta maaf ini kan kita lihat bukan hanya sekali ini ya, gitu ya. Tapi kemarin ada maaf lagi. Dan maaf itu ada yang normatif atau ada maaf yang memang genuine dari dalam hati gitu ya. Nah, kata maaf ini mengandung pengertian secara verbal
maupun nonverbalnya. Secara verbal kita mendengarkan maaf, tetapi secara nonverbal ini yang bisa divalidasi mengenai apakah pesan maaf ini tersampaikan adalah dirasa gitu ya. Bagaimana masyarakat secara luas gitu ya, bagaimana masyarakat umum itu bisa merasakan rasa permintaan maaf ini apakah tulus ataukah tidak. Tapi Dan diterima dengan terutama, tulus nggak masyarakat ini ngelihatnya? Nah, begini, kalau kita lihat yang paling terdekat adalah ini ditujukan kepada keluarga Joshua, dan ternyata keluarga Joshua tidak tidak merespons dengan tidak ada ketulusan seperti itu. Beda dengan permintaan maaf yang disampaikan oleh Icat misalnya, gitu ya. Nah, kita bisa melihat di dua perbedaan ini adalah ketika nonverbalnya minta maaf ini apakah tersampaikan tidak pesannya. Ternyata kurang mendapatkan simpati dari orang yang atau keluarga yang seharusnya menerima permintaan maaf tersebut. Tapi kan dua-duanya sama-sama minta maaf ya Bu Monika ya. Apa sih yang membuat keduanya kemudian dibeda-artikan oleh keluarga Yosua ini? Keduanya maksudnya gimana nih Mbak Odi? Maksudnya Eliezer juga minta maaf kepada keluarga Yosua, Putri juga minta maaf, tapi yang dilihatnya apa sih Bu berbeda yang ditangkap oleh keluarga? Ya, jadi kalau secara verbal memang mengatakan minta maaf. Secara nonverbal, bahasa nonverbal bisa diamati dari gestur, ya. Dari gestur kita bisa melihat apakah ekspresi yang bersangkutan adalah kongruen tidak dengan apa yang disampaikan. Nah, ternyata dari ekspresi yang kita lihat ini adalah ekspresi yang flat sama seperti ketika Putri Chandrawati menyampaikan hal-hal yang lain. Jadi tidak ada sesuatu yang terasa berbeda begitu. Terus kemudian kalau kita melihat dari kanal-kanal lain yang bisa kita amati untuk bahasa nonverbal ini, kita bisa mengamati dari suara yang bersangkutan. Nah, ternyata juga dari suara ini kita tidak mendapati sesuatu yang truth yang bisa dirasakan sehingga akan terasa oleh orang, bukan hanya keluarga Joshua, tetapi juga masyarakat umum merasakan nggak ada ketulusannya ya? Betul, begitu. Jadi ketika kita melihat dari facial expression, dari mikro ekspresi maupun dari suara yang bisa kita amati, masyarakat belum mendapatkan rasa permohonan maaf ini adalah maaf yang genuine seperti itu, Mbak. Oke, kalau Ferdy Sambo gimana Bu? Kemarin kan dia juga mengaku rapuh, menyebut dirinya terhormat tapi terperosok dalam sekejap karena ini. Ya, pada saat pledoi kemarin, kita terkejut dengan tajuk yang disampaikan, ya. Jadi judulnya adalah secerca harapan di ruang sidang yang terbatas atau sempit. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa sebetulnya ingin diberi judul pembelaan yang sia-sia. Nah, hal ini adalah merupakan ungkapan yang tulus dari dalam hati. Dan bagaimana apakah ungkapan ini kongruen dengan bahasa tubuhnya atau gesturnya? Saya mendapati bahwa apa yang disampaikan ini kongruen dengan gestur dan mikroekspresinya. Karena semuanya sudah menjadi terasa flat. Kita tidak menemukan ada tekanan-tekanan tertentu sama ketika seseorang ini mengatakan atau menyatakan pembelaannya. Nah, sehingga ketika statementnya di bagian akhir minta untuk dibebaskan, kemudian merasakan perasaan-perasaan yang lain atau tuntutan-tuntutan yang lain, gitu ya. Kita mesti juga lebih expand our thought bahwa kecuali Ferdy Sambo secara pribadi, ada kuasa hukum juga yang berperan di sini. Nah, di masing-masing bagian yang terlibat, pastinya mereka memiliki KPI sendiri, gitu ya. Jadi kalau saya melihat kepada individu Ferdy Sambo ini, beliau sudah ikhlas, sudah menerima bahwa apa yang dibela pada saat ini adalah merupakan sesuatu yang sia-sia, begitu. Oh, dan itu terlihat ya, dan di pemilihan kata-kata sia-sia itu juga sudah mengungkap semuanya sebenarnya ya Bu ya? Ya, jadi verbal maupun non-verbalnya sudah kongruen dua-duanya, begitu. Kalau pemilihan kata rapuhnya, sudahkah sangat terlihat bahwa Sambo ini terpuruk, rapuh akibat peristiwa yang membelitnya menjadi terdakwa? Ya, di akhir-akhir persidangan kita memang melihat Sambo yang sudah terlihat berbeda, ya. Artinya dari tekanan-tekanan maupun dari intonasi, dari ritme dan sebagainya,
ini kita melihat bahwa Sambo juga sudah menggunakan deeper voice seperti itu. Jadi ketika seseorang itu rapuh, ya, memang menggunakan tone suara yang berbeda juga, dan bahkan juga dari gestur maupun dari penekanan pada kata-katanya, begitu. Kalau Sambo kemarin juga meminta maaf, ada nggak sih yang Ibu lihat permintaan maaf Sambo kali ini mungkin lebih tulus di depan hakim karena ini menjadi satu-satunya kesempatan di dalam pleido untuk membela dirinya? Ya, permintaan maaf ini tidak berbeda gitu ya dari statement-statement yang lainnya, sehingga kita boleh mengesampingkan mungkin kalau pihak keluarga ini sudah antipati terlebih dahulu gitu ya, tetapi kalau kita secara netral melihat pada saat ini permohonan maafnya, ini adalah permohonan maaf yang levelnya ini sama seperti ketika Sambo juga meminta maaf kepada pihak-pihak lain yang dirugikan karena perbuatannya, begitu. Oke. Nah tadi Putri sudah, Sambo sudah, nah kita kembali lagi ke Eliezer, Bu Monika. Dalam pleidoinya kemarin kan Eliezer bilang ia merasa diperalat, kejujurannya itu tidak dihargai. Maksudnya kejujuran tidak dihargai, Ibu bisa mengartikan nggak? Kalau mungkin ada rasa penyesalan, Eliezer jujur tapi kok malah begini gitu? Ya, ekspresinya judulnya namanya subtle expression, Mbak. Jadi beragam ekspresi yang muncul. Ada sedih, ada marah, ada kecewa, dan sebagainya. Nah, ini terlihat sekali dari ekspresinya. Dan juga terlihat karena Eliezer ini juga membuat nota pembelaannya ditulis tangan, dan kemudian tangannya juga tremor, gitu ya. Nah, dari suara, dari facial expression, dari mikro, dan sebagainya, ini kongruen untuk mengekspresikan perasaan hatinya yang sudah putus asa seperti itu, bahwa menjadi justice kolaborator, dan bahkan kalau kita lihat juga bagaimana masyarakat bisa merasakan dampak dari nonverbal, karena kalau kita lihat bahwa kecerdasan intelektual Eliezer mungkin berbeda dari kecerdasan intelektual Pak Sambo gitu ya, tetapi masyarakat bisa merasakan ada ketulusan di sini. Kenapa berbondong-bondong orang bisa berempati? Nah, efek dari empati yang bisa dirasakan secara bersama-sama ini, secara kumulatif adalah dampak dari bahasa nonverbal. Oke, saya bisa tangkap dari perbincangan singkat kita bahwa Eliezer dalam pembacaan pleidoy ini tulus ditangkapnya, termasuk dari keluarga Yosua, tapi berbeda dengan Putri dan juga Sambo. Terima kasih Bu Monika sudah berbagi informasi, berbagi pandangannya di Kompas Petang mengenai pleidoy kemarin.